Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam semangat, sehat selalu, Tuhan berkati. Marilah kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli tahun 2021, hari biasa pekan ke-15. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kedamaian sudah semakin mendekat bila kami tidak mematahkan gelagah yang terkulai ataupun tidak memadamkan sumbu yang berkedip-kedip. Semoga kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu semakin berkembang dengan subur di dunia ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus tahu akan maksud mereka, Tuhan Yesus lebih baik menyingkir supaya tidak berbantah-bantah dengan mereka, tidak membuat kericuan dengan mereka, namun beraksi nyata, yakni dengan menyembuhkan banyak orang, berbuat baik. Dan ini pula lah yang akhirnya kita bisa contoh dalam situasi-situasi seperti sekarang ini, pandemi virus COVID-19. Marilah kita tidak menjadi ahli soal virus, tetapi bagaimana kita senantiasa menjaga kebaikan sesama dengan menjaga kesehatan diri kita sendiri. Karena artinya itu adalah untuk membangun selalu pengharapan. Mungkin ketika kita memang terpapar, situasinya tidak mudah. Kita lebih menjadi sensitif, kita lalu menjadi curigaan, kita menjadi orang-orang yang lalu mengumpat dan sebagainya, menyalahkan pihak manapun. Namun marilah kita mendengarkan suara Tuhan Yesus bahwa Ia tidak banyak berkata-kata, tetapi jalani, terima dengan rendah hati, menerima pertolongan dan mengupayakan selalu kebaikan, mengupayakan kesembuhan, mengupayakan kesehatan tanpa perlu banyak berkata-kata, tetap dilaksanakan. Dan dengan demikian kita melaksanakan, mewujudkan yang Tuhan sabdakan, bahwa Ia tidak akan mematahkan atau memutuskan buluh yang terkulai, dan juga tidak akan memadamkan sumbu yang pudar, namun tetap dijaga. Marilah kita senantiasa menumbuhkan pengharapan dalam situasi-situasi seperti ini, dengan terus berkarya baik, paling tidak menjaga kesehatan kita sendiri di antara yang lain, supaya yang lain juga selamat. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap sehat, semangat di dalam mewartakan karya kebaikan Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.